Banyak harapan yang disampaikan sejumlah tokoh Hari Raya Idul Fitri dapat menjadi jalan bagi masing-masing kandidat Pilpres antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk mewujudkan rekonsiliasi usai Pilpres yang belum juga terlaksana. Publik kembali menanti kedua kandidat dapat segera membuka keran komunikasi usai kontestasi. Sudah berulang kali kami mengulas topik mengenai rekonsiliasi, namun hingga Hari Raya Idul Fitri tiba di hari kedua ini, rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto seakan belum ada tanda-tanda. Nah, belakangan calon Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rekonsiliasi akan terjadi pada waktunya. Nah, mengapa sangat rumit untuk bisa mewujudkan rekonsiliasi ini? Padahal publik sudah sangat berharap keran komunikasi antara kedua tokoh terbuka, dan sudah bersama kami di sini Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional dan juga Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Joni G. Plate. Bang Joni, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang, kalau dari Prabowo kan bilang rekonsiliasi itu akan terjadi pada waktunya. Artinya itu memang kalau dibahas dari bahasa politiknya nih gitu, apakah memang ini ngulur-ngulur atau memang sengaja memang menunggu momentum yang tepat aja? Nah, ya memang momentum yang tepat itu harus. Pertanyaannya momentum yang tepat itu kapan gitu. Nah, kita perlu melihat ya rekonsiliasi yang diulang-ulang disampaikan saat ini sebetulnya apa sih itu? Ya. Kalau kita lihat dari situ, ini kembali kepada struktur masyarakat dan struktur sosial politik kita, di mana masyarakat kita ini ditandai dengan paternalisme dan paternalistik gitu. Nah, kita tahu 8 bulan perjalanan kampanye kita, pemilihan umum, Pilpres dan Pileg ini sudah membuat keterbelahan yang luar biasa di tingkat masyarakat. Nah, sekarang waktunya masyarakat membutuhkan untuk kembali lakukan rekonsiliasi sosial. Dan ini baru efektif jika dimulai dari mana? Karena struktur masyarakatnya paternalistik, maka role model itu perlu. Role modelnya dari mana? Dari para pemimpinnya, calon-calon presidennya dalam hal ini. Ya. Itu dalam konteks itu. Apalagi ya kalau konteks itu mau digunakan, ini momentum yang baik. Momentum yang baik karena apa? Ini adalah momentum religius dan momentum kultural sekaligus yang saling memaafkan. Ini momentum yang baik. Tetapi harus dipisahkan antara rekonsiliasi dalam rangka untuk menyatukan silaturahmi masyarakat dengan proses hukum dan proses politik pemilihan umum, yaitu yang sedang berlangsung di MK. Ya, proses ini tidak ada sangkut pautnya dengan proses di MK, karenanya tidak perlu dikaitkan. Ya, proses rekonsiliasi ini adalah rekonsiliasi sosial untuk merekat kembali masyarakat. Proses politik dan hukum di MK untuk menentukan legalitas dan legitimasi hasil Pilpres. Artinya silaturahmi jalan aja dong. Harusnya ini bisa berjalan tanpa tergantung dengan MK. Harus ya, logika masyarakat begitu. Dan ini apa? Ini bukan saja masyarakat ya, ini logika atau harapan tokoh-tokoh prominent Indonesia. Banyak tokoh-tokoh yang menyampaikannya. Harapan dari mayoritas masyarakat yang ingin ya relasi sosial segera terbangun kembali. Nah, ini harus direspons oleh pemimpin. Apakah pemimpin mengutamakan negara, masyarakat, dan bangsanya? Kalau Pak Jokowi ya, karenanya mengambil inisiatif, memahami betul kultur dan struktur paternalistik politik nasional kita. Tetapi tentu nggak bisa Pak Jokowi sendiri, perlu ada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menjanjikan. Ya. Di waktu yang tepat seperti Andini bilang. Nah, pertanyaannya waktu yang tepat dari kalkulasi apa? Kalau kalkulasinya untuk silaturahmi, inilah momentumnya. Kalau kalkulasi relasi dan leverage politik, nanti setelah MK. Tapi kalaupun setelah MK, maka manfaatnya sudah menjadi sedikit berkurang. Kenapa? Karena keputusan MK itu definite, final. Presidennya sudah ada. Ya, sudah terpilih, sudah tunjukkan sengketa pemilu untuk itu. Ya, bukan sengketa MK nanti untuk lakukan pemilu ulang, tidak ada itu, tidak begitu aturan pemilu, aturan undang-undang kita. Dari Pak Jokowinya yang harus mengundang, Bang. Pak Jokowi sudah mengambil inisiatifnya dari awal, sudah beberapa kali, envoy, utusan dengan semua media-media, mediasi dan cara-cara yang biasa dengan tetap menjaga keterhormatan tokoh-tokoh. Ya, dan menjaga netralitas proses itu sudah ditempuh. Nah, sekarang mungkin waktu yang tepat itu definisi dan momentum ada pada Pak Prabowo. Kita tunggu, kita harapkan justru lingkungan elit di Pak Prabowo melihat
apa yang menjadi titik simpul kepentingan bersama bangsa ini. Oke, kalau baik. titik simpulnya adalah rekonsiliasi, maka kita dorong itu. Oke. Tapi kalau titik simpulnya legalitas dan legitimasi pemilu, tunggu nanti. Artinya kira-kira apakah begitu. Bang memang berarti Pak Prabowo ini lagi dibisikin sama orang-orang yang salah, akhirnya rekonsiliasi nggak jadi. Tapi ditahan dulu, setelah jeda berikut ini kita akan kembali. Masih bersama Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Bang Joni G. Plate. Bang Joni, jadi sebenarnya apakah benar sampai sekarang ini belum ada itikat dari Pak Prabowo? Karena mungkin yang ngebisikinnya juga, ini kan teman-teman abang juga sebenarnya mereka ini. Ya ini kan soal menerjemahkan kepentingan dari satu lingkungan politik kan itu sebetulnya. Nah kalau kita lihat sekarang, kalau dari Pak Jokowi udah jelas ya, apapun hasilnya MK, ya Pak Jokowi adalah kepala negara, kepala pemerintahan, ya kekerabatan sosial masyarakat itu menjadi mutlak, menjadi utama, karenanya dia mengambil inisiatif. Ya. Nah rekan-rekan dari BPN, timnya di BPN meletakkan yang sama tidak? Kalau meletakkan yang sama, ini soal jadwal waktu saja. Ya. Kapan Pak Prabowo dulu katanya sakit, ya setelah sakit tidak bisa, kita juga kalau sakit harus memahami dong sakit. Ya setelah sakit ternyata ada kepentingan perjalanan luar negeri 2 kali. Kalau memang itu memang penting, kami juga harus memahami kan, ya begitu. Tapi kalau ada alasan yang lain, ya itu adalah pertimbangannya Pak Prabowo dan tim BPN. Itu bagi kami ini 2 hal yang terpisah. Pak Jokowi melihat rekonsiliasi hal yang satu, proses di MK hal yang satu, yang lain. Jadi belum dia kelihatan, tidak berhubungan. belum kelihatan ada niatannya gitu dari BPN. Yang kami rasa mungkin menerjemahkan makna silaturahmi itu yang belum sama definisinya, belum sama tone-nya. Itu. Kalau silaturahmi dikaitkan dengan hasil MK, kami bilang tidak dan tidak perlu karena MK bekerja dengan aturannya sendiri. Ya, silaturahmi ini adalah tuntutan lingkungan sosial kemasyarakatan kita. Ya. Nah, itu yang kita dorong. Saya berharap ya, dan saya meyakini Pak Prabowo punya perspektif yang sama. Ya, perspektif yang sama sebagai pemimpin nasional, tokoh yang sudah senior pasti yang sama. Dan berharap ini waktu Lebaran ini tidak harus di hari Lebaran, tapi dalam suasana Lebaran pertemuan itu bisa, karena itu pastilah itu pertemuan itu akan memberikan efek dan resonansi yang kuat di masyarakat. Masyarakat berharap betul para pemimpin kita setelah bertarung sekarang dia kembali menyatu dan bersilaturahmi. Pertandingan tinju aja antara Manny Pacquiao dengan lawannya itu setelah babak belur pukul-pukulan saling memukul, setelah itu masih bisa berangkulan. Masa kita di Indonesia tidak bisa? Nah kemarin juga ditunjukkan ketika anak-anak dari Pak SBY ketemu dengan Ibu Mega, dengan putra-putri Ibu Mega juga. Nah dari situ aja kan sebenarnya juga udah ada itikat gitu untuk mereka tadinya selama kampanye, selama pilpres berbeda, tapi akhirnya bisa menyatu begitu. Nah artinya memang apakah memang sudah ditinggalin nih Pak Prabowo ini dengan teman-temannya? Dinamika politik itu hal yang wajar. Kalkulasi politik dalam kerjasama politik itu hal yang wajar. Sebelum Mas Agus sama Mas Ibas bertemu atau datang bertemu Pak Presiden dalam rangka silaturahmi, ya sebelumnya juga Pak di Singapura putra Pak Jokowi kan, Kaisang bertemu juga datang kebetulan di suasana yang lain juga. Jadi relasi pertemuan itu kan macam-macam kepentingannya. Tapi harus ditunjuk bahwa ada itu relasi. Dan ini hal yang baik ya. Mas Agus anak muda, Ibas masih muda datang silaturahmi. Ini sebetulnya kan bagian dari Presiden Club ini. Ya, putra-putri presiden, para presiden ini bertemu setelah dari Pak Jokowi datang ke Ibu Mega. Kalau suasana itu terbangun dan menjadi model nasional kita, kebawanya pun demikian, maka kita hidup rukun dan damai. Nah itu yang diharapkan. Sekaligus itu membuka tentu ya relasi yang lebih dekat, maka dia akan membuka komunikasi politik yang lebih cair. Dan itu sebenarnya sinyal yang udah dikasih juga kan dari Demokrat lah gitu. Nah kita ini
soal kita tunggu pasti formalitas ya. Tapi kalau dia berkaitan dengan keputusan KPU, hasil perhitungan KPU kan Pak Jokowi yang menang, ya, dan Kiai Maruf. Parlemennya juga Koalisi Indonesia Kerja yang menang. Jadi kita menang dua-duanya. Tapi dalam kegotong royongan politik, ruang kerjasama itu dibuka. Berbicara dengan Demokrat, berbicara dengan PAN, mari kita bersama-sama membangun negara. Tapi kita harus punya catatan. Membangun negara ini harus governance-nya baik. Nah, presidensial system Indonesia harus efektif. Untuk bisa efektif harus mempunyai kekuatan koalisi yang memadai. Termasuk koalisi di parlemen. Ya, dengan sudah cukup kami 60 ditambah lagi misalnya menjadi lebih kuat. Untuk bergabung itu untuk menjadi lebih kuat. Tetapi kita harus mempunyai catatan ya bahwa governing parlemen juga governance parlemen juga harus baik. Harus ada checks and balances di parlemen. Jadi oposisi maknanya kita perlu oposisi. Tidak selalu harus seluruh fraksi di DPR sana nanti menjadi fraksi pemerintah. Nah, kita perlu checks and balances juga. Baik, Bang Jody, terima kasih banyak. Kita tunggu mudah-mudahan momentum ini nggak lewat ya Bang ya untuk bisa rekonsiliasi. Mahal sekali momentum ini. Makanya itu dia. Bang Jody G. Plata, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita akan kembali saat lagi dengan informasi.